Oke, Ombas Viral sekarang berada di Politeknik Kesehatan Megarizky yang berada di lokasinya di Antang, ya, Jalan Antan Raya. Jalan Antan Raya, Nomor 45. kata Pak Dir, ya. Jadi Ombas Viral ini dapat info kalau ada apa ya? Kalau akademik dan vokasi itu seperti apa? Ombas penasaran, jadi Ombas Viral ini segera mendatangi salah satu kampus yang ada di Antang, yaitu Universitas Megarizky ini, Politeknik Kesehatan Megarizky, ya. Nah sekarang ini Ombas mau bincang-bincang dengan direktur Direkturnya Politeknik Kesehatan Megarizky. Nah Ombas Viral disambut dengan hangat oleh beliau dan saya sangat bersyukur banget. Baiklah, kita akan sesi tanya jawab sama beliau. Saya Ombas Viral, kebetulan di depan saya langsung saya diperkenalkan salah satunya adalah Direktur Politeknik Megarizky. Inilah dia, Bapak Hairudin, Bapak Dr. Hairudin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kanal YouTube dari Ombas Viral ini, kita akan berbagi sharing informasi tentang prospek atau peluang kerja pendidikan vokasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Kita ketahui bahwa sejak Presiden Jokowi mencanangkan bahwasanya program pendidikan vokasi itu harus diutamakan, karena mengingat kita tahu bahwa Indonesia ini dibandingkan negara-negara lain termasuk Swiss, Jerman dan seterusnya, itu kita kalah jauh pendidikan vokasinya. Mereka sangat pesat sekali lebih mengutamakan pendidikan vokasi ketimbang pendidikan akademik. Mengapa itu? Karena peluang kerja pendidikan vokasi itu jauh lebih terbuka dibandingkan pendidikan akademik. Sementara pendidikan akademik itu adalah pendidikan yang memang masih dibutuhkan keberlanjutan dari program S1, kemudian S2 dan S3. Jadi cocok untuk pendidikan akademik itu untuk mereka yang akan menjadi peneliti, ilmuwan ataupun menjadi dosen. Sementara pendidikan vokasi yang ingin cepat kerja, terutama orang tua yang menginginkan anaknya bekerja, pendidikan vokasi adalah salah satu atau solusi yang tepat untuk mereka masuk ke situ. Kenapa? Karena memang pendidikan vokasi ini menawarkan langsung bekerja. Jadi memang alumni-alumninya itu adalah alumni yang memang siap bekerja. Itulah di situ membedakan antara pendidikan vokasi dan pendidikan akademik. Jadi pendidikan vokasi memang itu memang program kurikulumnya itu lebih banyak ke praktek, itu sampai 60% ketimbang dengan teorinya. Sehingga memang diharapkan mereka itu begitu selesai kuliah, mereka langsung bisa bekerja sesuai dengan peminatannya atau program studi yang mereka pilih. Kalau bisa tahu Pak Dir, ini vokasi ini sejak kapan ada nih? Karena yang saya tahu itu akademik aja yang Kalau pendidikan vokasi sebenarnya sudah lama. D3 itu adalah pendidikan vokasi, mulai dari SMK itu sudah pendidikan vokasi. Kalau di tingkat perguruan tinggi mulai dari D1, D2, D3. Kalau sekarang D1 itu kan sudah tidak ada. Jadi D2, D3 itu adalah salah satu pendidikan vokasi. Ya, jadi termasuk D4 juga adalah pendidikan vokasi. Kalau S1 itu adalah pendidikan akademik, ya. Sehingga sudah lama sebenarnya ada. Cuma harus diatur bahwa pendidikan vokasi itu sebenarnya lebih berpeluang bekerja lebih cepat dibandingkan pendidikan akademik. Harusnya seperti itu, ya. Seperti itu, Mas. Oh iya, itulah tadi mengenai pembahasan yang baru saja Pak Direktur Dr. Hairudin menyampaikan bahwa perbedaan antara akademik dengan vokasi. Jadi vokasi ini memberi suatu peluang kerja yang cukup bagus. Nah kebetulan beliau saya sudah temui, dengan isu itu saya dapat sejak kapan ya. Jadi memang betul-betul menjadi satu pertanyaan, sehingga teman-teman yang di luar sana mungkin bisa pahami bahwasanya pendidikan yang melalui lewat vokasi ini juga Cuma begini, ya. Om Bas. Oke. Jadi cuma begini, sampai saat ini masih distigmasi oleh sebagian masyarakat, terutama orang tua,
yang menganggap bahwa pendidikan vokasi itu adalah pendidikan tanggung. Dianggap pendidikan tanggung kenapa? Karena dianggap belum sarjana kalau pendidikan vokasi. Padahal pendidikan vokasi itu D3 juga sarjana. Walaupun penyebutannya Halimadia misalnya, tapi dia juga adalah sarjana. Dianggap tanggung kenapa? Karena belum S1. Padahal sebenarnya ada jenjangnya, jenjang dari D1, D2, D3, kemudian D4, S1, S2, S3. Nah, ini semua dianggap bahwa bukanlah dia sarjana lengkap kalau dia belum pendidikan akademik. Pada ini ya stigma yang harus kita perbaiki ya di masyarakat kita, bahwa pendidikan vokasi dan pendidikan akademik itu adalah tempat yang memang terpisah, sesuatu yang memang terpisah, jenjang pendidikan yang memang harus kita pisahkan. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang memang orientasinya adalah cepat bekerja, sementara pendidikan akademik adalah pendidikan yang harus lanjut untuk menjadi peneliti mungkin, atau harus lanjut untuk menjadi dosen, harus lanjut lagi ke S2, lanjut lagi ke S3. Itu yang membedakan. Jadi stigma di masyarakat ini, orang tua harus diberikan pemahaman kepada mereka bahwa bukan pendidikan tanggung, sama-sama adalah sarjana. Satu sarjana vokasi, yang lainnya adalah sarjana akademik. Kalau S1 itu adalah sarjana akademik, kalau Ahmadiyah itu adalah sarjana vokasi. Jadi masing-masing sarjana, sama-sama sarjana, cuma orientasi berbeda. Orientasi satu adalah orientasi di mana pendidikan vokasi itu yang diploma itu adalah memang mereka disiapkan untuk langsung bekerja pada saat setelah mereka selesai. Memang siap kerja, siap pakai, ya. Kemudian kalau akademik itu pendidikan lanjut, mereka harus lanjutkan S2, S3 untuk menjadi seorang peneliti, ilmuwan, ataupun menjadi dosen. Nah, inilah stigma yang ada di masyarakat yang harus kita perbaiki. Dan mereka juga menganggap bahwasanya pendidikan vokasi tidak seprestius dengan pendidikan akademik. Inilah stigma-stigma ini. Kenapa? Karena dianggap lebih hebat pendidikan akademik, padahal itu hanya anggapan, ya, anggapan bahwasanya tidak sehebat. Kenapa? Karena pada umumnya mereka setelah selesai orang tuanya, kau lanjut S1, kau lanjut S1. Harusnya itu diubah. Harusnya kalau memang mereka itu kuliah untuk cepat bekerja, orientasinya adalah bekerja, maka pendidikan vokasi adalah solusi yang terbaik. Tapi kalau mereka kuliah untuk menjadi peneliti ke depan, atau menjadi ilmuwan, ataupun menjadi dosen, maka solusi yang terbaik mereka masuk S1 akademik, kemudian lanjut S2, S3. Begitu. Oke. Pembahas. Jadi gini, saya ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi pertanyaan ini sama Pak Dir. Kalau untuk peminat mahasiswa yang untuk ikut vokasi ini, tahun kemarin gimana dan sampai saat ini seperti apa nih ya? Jadi kalau kita bicara peminat, masih banyak peminat S1 dibandingkan pendidikan diploma. Karena itu saya katakan tadi bahwasanya kita ini khususnya di sini di Sulawesi Selatan masih menganggap bahwa pendidikan vokasi itu tidak seprestius, tidak sehebat dengan pendidikan akademik, sehingga kalau sudah selesai anak-anaknya di SMA, maka orientasinya mereka masuk di S1. Sehingga sampai saat ini kalau mau dilihat ya grafiknya itu masih banyak yang mendaftar atau yang kuliah di pendidikan akademik dibandingkan pendidikan vokasi itu. Ya, kita inginkan bahwasanya lebih banyak yang ke pendidikan vokasi daripada pendidikan akademik. Kenapa? Karena ketika kita tanya, rata-rata kita tanya orang tua maupun mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang sudah tamat mungkin di SMA misalnya, kita tanya ke mana mereka rata-rata menjawab mau kuliah S1. Terus setelah S1 mau apa? Mau bekerja. Nah, ini salah kaprahnya. Seharusnya setelah dia D3 atau D4, nah itu cocoknya mau bekerja. Sebab kalau S1 itu cocoknya untuk pendidikan lanjut yang harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara pendidikan vokasi ya cukup D3 atau D4 sudah selesai untuk siap kerja. Jadi seperti itu. Ya, Mbak, saya pikir seperti itu. itulah tadi pembahasan langsung dari Pak Direktur Politeknik Megarizky, ya. Teman-teman yang di luar sana, ya, jika ingin mau lebih paham lagi atau ingin berminat mengetahui Universitas Megarizky, Politeknik Kesehatan Megarizky, Anda boleh datang di jalan lokasi, maksudnya Jalan Antang Raya nomor 45, ya. Sekira
Om Bas sudah puas dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Dr. Hairudin ya selaku Direktur Politeknik Megareski Kesehatan. Politeknik Kesehatan Megareski. Politeknik Kesehatan Megareski. Sekira begitu saja, saya sangat senang dengan betul-betul dapat wawasan lagi dari Pak Direktur. Terima kasih banyak Pak Dr. Terima kasih, Hairudin. semoga Oke guys, channelnya semakin berkembang. thank you banget atas perhatiannya. Salam Om Bas Viral.